Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia channel paling horor di Indonesia, The Myth. Sebuah channel yang mengangkat kisah-kisah misteri yang ada di seluruh republik ini. Kali ini kami ingin mengangkat sebuah cerita yang dialami oleh sekelompok pemuda yang hendak melakukan camping di sebuah lahan kosong di daerah Tenjolaya, Bogor. Ternyata di lahan yang mereka gunakan untuk mendirikan tenda tersebut terdapat sebuah makam tua yang ternyata di dalamnya terdapat jenazah yang masih utuh, lengkap dengan pakaian alat kerajaan zaman dahulu. Apa selanjutnya yang mereka alami setelah menemukan makam tersebut? Dan bagaimana kejadiannya sampai semua anggota kelompok remaja ini tewas secara mengenaskan? Perbuatan apa yang mereka lakukan sampai terjadinya korban jiwa? Sebelum kita menyimak kisah misteri makam tua di Tenjolaya ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar pemirsa tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Menginap di villa kawasan Tenjolaya Bogor merupakan pengalaman baru bagi Angga, Aan, dan Dadang. Umumnya orang-orang Jakarta mengisi liburan mereka dengan menginap di villa kawasan Puncak Bogor. Jarang orang dari Jakarta menginap di daerah lain selain kawasan Puncak. Tenjolaya adalah nama dari sebuah daerah di kawasan Bogor Barat. Daerah ini merupakan kawasan pertanian yang cukup subur. Di sepanjang jalan menuju kawasan ini banyak dijumpai sawah dan tanaman hortikultura. Di beberapa lokasi terdapat bangunan-bangunan baru yang modern yang sepertinya dibangun untuk penginapan. Mungkin karena kawasan Puncak sudah terlalu padat dan mahal untuk membangun villa, para investor mulai mengalihkan investasinya di daerah lain. Keindahan alam di Tenjolaya tidak jauh berbeda dari kawasan Puncak. Yang membedakan adalah suhu udara yang tidak sedingin kawasan Puncak, dan di Tenjolaya ini tidak terdapat perkebunan teh. Namun kawasan ini dahulunya merupakan kawasan perkebunan kopi. Di sini banyak kita temukan batang-batang kopi sangat besar, namun sudah tidak produktif lagi karena mungkin sudah terlalu tua. Jika kita lihat dari ukuran batangnya, mungkin usia pohon-pohon kopi ini sudah berusia puluhan tahun. Menurut cerita-cerita dari warga di sini, perkebunan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Belanda memang luar biasa dalam mengeksplorasi daerah jajahannya. Dapat kita bayangkan seperti apa kondisi wilayah ini pada masa itu. Di zaman modern ini saja, kawasan ini masih terbilang sepi. Di ujung sebuah desa, Angga menghentikan kendaraannya.
dan memarkirkannya di halaman sebuah rumah besar namun kosong. Rumah ini sering digunakan Angga untuk memarkirkan mobilnya bila sedang berkunjung ke sini. Di belakang rumah besar itulah lahan yang baru dibeli oleh orang tua Angga. Orang tua Angga berencana untuk membangun sebuah villa yang nantinya akan mereka sewakan, karena di kawasan ini sudah mulai banyak dibangun villa-villa. Lahannya cukup luas, sekitar 2000 meter persegi, dipenuhi rumput dan semak belukar karena tidak terawat. Di sisi kanan lahan berjejer rumpun bambu yang tumbuh tidak beraturan, sementara di sisi kirinya merupakan tebing yang cukup tinggi dan curam. Kondisinya pun sama, penuh dengan tanaman liar dan pohon-pohon bambu. Di sela-sela tanaman liar tersebut masih banyak batang-batang pohon kopi yang sudah tidak produktif lagi. Kali ini Angga datang ditemani Aan dan Dadang. Ia ingin menunjukkan lahan yang baru dibeli oleh orang tuanya tersebut. Mereka juga berencana untuk berkemah di lahan tersebut karena alamnya sangat indah. Dan kebetulan mereka sedang libur kuliah. Setelah memarkirkan mobilnya di rumah itu, Angga menemui seorang penjaganya yang juga ketua rukun tetangga di situ. Pak Maman namanya. Pria parubaya ini menyambutnya dengan hangat. Seperti biasanya, Angga meletakkan perbekalan yang mereka bawa di salah satu ruangan. Angga terlihat akrab dengan Pak Maman karena hampir setiap bulan Angga dan keluarganya datang ke tempat ini untuk sekedar bersih-bersih lahan yang baru mereka beli tersebut. Terkadang mereka pun menginap di rumah besar tersebut sambil berbincang dengan warga sekitar. Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk menginap di rumah tersebut, karena rumah itu memang tidak untuk disewakan. Namun keluarga Angga selalu memberi uang kepada Pak Maman karena sudah baik mengizinkan menggunakan rumah tersebut sebagai tempat istirahat dan parkir. Setelah beristirahat, Angga, Aan, dan Dadang segera menuju lokasi. Dengan sebilah golok, Angga membersihkan semak-semak yang menghalangi jalan mereka. Setelah melewati semak-semak tersebut, terdapat lahan yang ditumbuhi rerumputan saja. Tidak ada semak belukar seperti saat mereka memasuki lahan. Sepertinya di tengah lahan tersebut bekas ditanami tanaman kacang panjang yang sengaja ditanami oleh warga sekitar. Di sini sepertinya cocok untuk mendirikan tenda, kata Angga kepada teman-temannya. Kemudian mereka mulai membersihkan lahan tersebut dengan golok dan arit. Setelah itu mereka mulai mencari batang bambu untuk digunakan sebagai tiang untuk mendirikan kemah. Seru dan asik melihat aktivitas mereka mempersiapkan tempat untuk berkemah. Tak lama kemudian berdirilah sebuah tenda di tengah lahan tersebut. Dinginnya angin gunung menambah syahdu suasana. Dadang mulai mengumpulkan kayu-kayu kering yang akan digunakan sebagai kayu bakar. Selain untuk menghangatkan badan, juga berfungsi sebagai pengusir nyamuk. Maklum, nyamuk kebon sangat banyak di kawasan seperti ini. Di dalam rumpun bambu yang paling lebat di antara rumpun lainnya, Dadang melihat sebatang bambu yang sudah mengering berdiri terjepit di antara batang-batang bambu lainnya. Dadang berusaha menggapai batang bambu yang kering tersebut. Karena posisi batang yang terjepit, Dadang berusaha mencari posisi
agar bambu itu dapat ditarik. Begitu sedang berusaha menarik batang tersebut, tiba-tiba kaki kanan Dadang terperosok ke dalam sebuah lubang. Dalam posisi yang sulit tersebut, Dadang berteriak memanggil Aan. Aan langsung menghampiri Dadang yang terlihat sedang kesusahan tersebut. Akhirnya, Dadang berhasil mengeluarkan kaki kanannya yang terperosok ke dalam lubang itu. Sambil membersihkan celana panjangnya dari tanah, Dadang memperhatikan lubang tempat dia terperosok tadi. Aan mendekati lubang tersebut. Penasaran, lubang apa itu tadi? Jangan-jangan sarang ular berbisa. Dari atas, Aan dan Dadang memperhatikan lubang tersebut, tetapi tidak dapat melihat apapun karena gelap. Tak lama kemudian, Angga datang menghampiri dan ikut melihat isi lubang tersebut. Dengan dibantu cahaya handphone, akhirnya bagian dalam lubang tersebut dapat terlihat. Seperti sebuah ruangan. Jarak mulut lubang ke dasarnya cukup tinggi, sekitar 2 meteran. Angga coba memperhatikan dengan seksama isi lubang tersebut. Alangkah terkejutnya Angga begitu memperhatikan sisi sebelah kiri lubang tersebut. Di situ terlihat sesosok tubuh orang dewasa dengan pakaian ala kerajaan zaman dahulu terbaring kaku. Tubuh dan pakaiannya terlihat utuh layaknya orang yang sedang tidur. Dengan rambut digelung, diperkirakan ini adalah sosok seorang prajurit kerajaan. Secara bergantian, Aan dan Dadang pun turut menyaksikan sosok tubuh di dalam lubang tersebut. Tubuhnya kurus dan kotor terkena tanah. Pakaian berikut hiasan yang dikenakan masih menempel dengan utuh di tubuh tersebut. Ketiga orang ini terlihat panik. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya mereka kembali ke penginapan menemui Pak Maman. Pak Maman pun terlihat kaget mendengar cerita ketiga anak ini. Sebagai ketua RT, Pak Maman coba menghubungi anggotanya melalui handphone. Tidak lama kemudian, datanglah 2 orang berboncengan dengan sepeda motor. Mereka adalah sesepuh kampung ini. Tanpa banyak basa-basi, mereka semua menuju ke tempat lubang tadi ditemukan. Secara bergantian, mereka menyaksikan isi lubang tersebut. Ada sebuah kejadian aneh di sini. Ternyata sosok yang tadi Angga dan teman-temannya lihat tidak ada di dalam lubang. Yang ada hanya sebuah ruangan kosong berukuran cukup luas di bawah lubang tersebut. Orang-orang mengira Angga dan teman-temannya hanya membuat lelucon saja. Akhirnya, dengan perasaan malu, Angga dan teman-temannya pergi meninggalkan Pak Maman. Mereka melanjutkan lagi kegiatan mereka membangun tenda dan mengumpulkan kayu bakar. Saat mereka sedang asik bekerja, tiba-tiba angin kencang datang.
seluruh tempat itu porak-poranda. Cabang pohon dan daun-daun berserakan, termasuk tenda yang Angga dan teman-temannya bikin pun hancur berantakan. Kejadiannya sangat cepat, hanya beberapa menit saja. Angga dan teman-temannya kemudian mendirikan lagi tenda mereka dan menambah tali ikatannya agar tidak mudah tertiup angin seandainya angin datang lagi. Hari menjelang sore, pekerjaan mereka sudah selesai. Dadang bersiap memasak nasi untuk persiapan makan malam mereka. Sedangkan lauk pauk sudah mereka siapkan dari rumah. Jadi tinggal dihangatkan saja. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib, tapi suasana tempat mereka mendirikan tenda tersebut sudah gelap seperti sudah tengah malam. Dadang menambah kayu bakar agar cahaya apinya menerangi tenda mereka. Cuaca hari ini sangat cerah. Mereka bersiap untuk melakukan makan malam bersama. Suasana malam di tempat itu sangat menyenangkan. Udara sejuk menambah syahdu suasana. Aan mengeluarkan gitarnya dan mereka bernyanyi riang gembira. Dari atas bukit mereka menyaksikan iringan-iringan orang seperti rombongan orang yang hendak mengungsi. Cahaya lampu senter dan petromak menunjukkan kalau jumlah mereka sangat banyak. Angga dan teman-temannya sejenak berhenti bernyanyi. Suasana menjadi sepi karena mereka terpaku menyaksikan rombongan orang yang berjalan beriringan menuruni bukit. Kerlap-kerlip lampu yang berjalan beriringan menunjukkan kalau jumlah mereka itu ratusan orang. Rombongan itu terlihat melintasi celah bukit. Satu persatu rombongan itu menghilang di balik celah bukit. Angga berpikir, mungkinkah ada jalan lain di celah bukit itu? Atau mungkin ada lorong di celah bukit itu? Sehingga rombongan itu hilang begitu saja. Berbagai spekulasi muncul di benak mereka tentang hilangnya rombongan tersebut. Aan dan Dadang akhirnya tidak memperdulikan peristiwa itu, tapi Angga seperti masih memikirkannya. Dadang sibuk menambahkan kayu ke dalam api unggun, sementara Aan kembali memainkan gitarnya sambil bernyanyi. Saat sedang asik bernyanyi, tiba-tiba dari balik rumpun bambu yang berada di sebelah kiri tenda mereka terdengar suara orang yang sedang ngobrol. Suaranya ramai sekali, tapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Angga, Aan, dan Dadang mendengarkan suara obrolan tersebut dengan seksama. Namun sekali lagi mereka tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kemudian suara itu hilang seketika. Sunyi senyap. Jam
sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana kantuk mulai menyelimuti mereka bertiga. Udara semakin dingin. Dadang kembali menambah kayu bakar di atas api unggun untuk melawan hawa dingin yang mulai menusuk ke dalam tulang. Tak berapa lama, mereka bertiga memutuskan untuk tidur. Dengan berselimut kain sarung yang tipis, mereka tidur berhimpitan untuk menambah hangat suasana. Pintu tenda sudah tertutup rapat, membuat mereka aman dari serangan nyamuk dan angin gunung yang dingin. Sekitar pukul 2 dini hari, Dadang terbangun ingin buang air kecil. Dadang merasakan udara dingin sekali. Dengan berat, Dadang membuka matanya dan tanpa sadar ia berteriak keras sekali sehingga membangunkan Angga dan Aan yang sedang terlelap tidur. Aan dan Angga pun langsung tersadar kalau mereka bertiga tidur di atas semak-semak di luar tenda mereka. Sementara tenda mereka sendiri tidak tampak. Angga refleks menyalakan senternya yang talinya ia ikatkan di lengannya. Ia mencari di mana tendanya berada. Ternyata tenda mereka masih berada di tempatnya, tapi sudah dalam keadaan terlipat rapih. Spontan mereka bertiga lari sekencang-kencangnya menuju rumah tempat mereka memarkirkan mobilnya. Setibanya di rumah, mereka langsung menggedor pintu rumah tersebut. Tak berapa lama, Pak Maman keluar. Tanpa bertanya, ia menyuruh ketiga anak ini masuk. Seolah Pak Maman sudah tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, Pak Maman tidak sendirian. Ia ditemani Pak Rahmat, tetangga yang tidak jauh dari sini rumahnya. Ketiga anak ini duduk di sofa sambil bersandar. Nafasnya masih terengah-engah. Kemudian Pak Maman datang dengan membawa nampan berisi teko dan 3 buah gelas. Pak Maman menyuruh mereka minum. Setelah minum, mereka bertiga terlihat agak tenang. Sambil menutup pintu, Pak Maman bertanya tentang apa yang baru saja mereka alami. Sampai-sampai raut mukanya putih semua karena ketakutan. Angga menceritakan kepada Pak Maman tentang apa yang baru mereka alami. Pak Maman mendengarkan dengan seksama. Sebenarnya Pak Maman tahu kalau akan terjadi sesuatu yang menimpa mereka, tapi Pak Maman tidak mau berburuk sangka. Ia sengaja tidak tidur dan menunggu kalau-kalau terjadi sesuatu terhadap mereka. Dan benar saja, ada kejadian, walaupun Pak Maman tidak tahu seperti apa kejadiannya. Menurut Pak Maman, dari tadi siang sebenarnya sudah ada petunjuk kalau malam ini akan ada sesuatu yang menimpa Angga dan teman-temannya. Pertama adalah saat terperosoknya kaki Dadang ke dalam lubang. Memang betul di situ ada makam tua yang ditandai dengan sebongkah batu. Tapi karena tidak dirawat, makanya
makam tersebut tidak kelihatan karena ditutupi oleh tanaman liar. Tapi warga di sini tidak ada yang tahu itu makam siapa. Yang kedua adalah datangnya angin kencang yang secara tiba-tiba dan merusak sebagian lingkungan di sini. Angin tersebut hanya berputar-putar di sini saja, tapi di tempat lain tidak. Itu tanda-tanda yang Pak Maman rasakan akan ada kejadian yang tidak baik. Makanya ia mengajak Pak Rahmat untuk ikut berjaga di sini. Siapa tahu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa mereka bertiga yang sedang kemah di lahan tersebut. Saat mereka sedang ngobrol tentang kejadian yang Angga dan teman-temannya lihat dan rasakan, tiba-tiba rumah tempat mereka berada bergoyang keras. Rumah yang terbuat dari kayu tersebut bergoyang seperti perahu di tengah lautan. Mereka mengira kalau saat itu sedang terjadi gempa. Spontan, mereka semua keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Hanya beberapa detik saja, goncangan tersebut kemudian berhenti. Pak Rahmat coba memeriksa situasi dengan menyentuh rumah warga yang ada di dekat situ. Tetapi tidak menunjukkan kerusakan ataupun tanda-tanda lain layaknya gempa. Bahkan tidak satupun warga yang terbangun. Berarti goncangan tadi hanya dirasakan di rumah tempat mereka berkumpul saja. Saat sedang kebingungan tersebut, Angga dan Dadang merasakan sesuatu yang berat di pundak mereka. Rasanya seperti sedang memanggul sekarung beras. Pak Maman pun menyuruh mereka semua masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam, Pak Maman dan Pak Rahmat mencoba membantu Angga dan Dadang dengan menggelar ritual memohon perlindungan kepada Tuhan agar apa yang dirasakan Angga dan Dadang segera pergi. Setelah sekian lama berdoa, beban berat yang ada di pundak Angga dan Dadang tidak kunjung hilang, malah semakin berat. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Dari arah belakang rumah terdengar suara seperti suara monyet. Suaranya yang ramai menggambarkan kalau monyet tersebut berjumlah puluhan ekor. Anehnya lagi, di kampung ini tidak ada kawanan monyet liar. Suasana di dalam rumah tersebut semakin mencekam. Suara riuh kawanan monyet itu terus saja terdengar dan semakin lama suara itu semakin banyak. Pak Maman yang sejak lahir sudah berada di kampung ini terlihat sangat ketakutan. Belum pernah ia mengalami hal yang mengerikan seperti yang terjadi malam ini. Layaknya orang yang putus asa, mereka semua hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, suara monyet-monyet itu tiba-tiba hilang saat terdengar suara langkah kaki yang sangat berat. Hentakannya menggetarkan seluruh isi rumah. Entah langkah kaki apa yang jelas. Sosoknya pasti sangat besar. Mereka yang ada di dalam rumah
tidak ada yang berani membuka pintu. Mereka tidak ingin tahu makhluk apa yang sedang mendatangi mereka. Mereka hanya terduduk lemas di kursi seperti tawanan perang. Suasana mistis menyelimuti seisi rumah tersebut. Kisah ini terjadi pada awal tahun 90-an. Pak Maman, bukan nama sebenarnya, masih dapat merasakan kengeriannya saat menceritakan kisah ini kepada tim Dedemit. Menurut penuturan seorang tokoh spiritual kampung ini, makam yang ada di lahan milik orang tua Angga tersebut adalah makam seorang prajurit sakti sebuah kerajaan zaman dahulu. Karena kesaktiannya, prajurit ini tidak bisa mati, dan akhirnya oleh pihak musuhnya ia diikat dengan seutas tali dan dikubur hidup-hidup. Sampai saat ini pun jasadnya masih utuh, seperti yang sempat terlihat oleh Dadang saat kakinya terperosok di sebuah lubang. Dan suara-suara yang Pak Maman dengar dari dalam rumah saat itu adalah jin-jin peliharaan prajurit tersebut. Prajurit sakti tersebut sangat marah saat Angga dan teman-temannya mendirikan tenda dan menginjak makamnya. Akibat kemarahannya, Angga dan kawan-kawannya meninggal saat pulang dari berkemah di lahan kosong tersebut. Mobil yang mereka naiki terperosok ke dalam jurang yang dalam dan terjal. Lokasi kecelakaan tersebut tidak jauh dari tempat ini. Demikianlah kisah mengenai makam tua di sebuah tempat di Bogor. Mohon maaf, kami tidak dapat memberikan detail lokasinya demi menghormati warga kampung tempat lokasi makam tersebut berada. Semoga kisah ini dapat menghibur para pemirsa setia Dedemit sekalian. Sampai ketemu lagi pada kisah-kisah misteri berikutnya yang gak kalah seru dan tentunya lebih menyeramkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.